Baik, puji Tuhan. Shalom semuanya. Shalom. Terlebih jemaat yang ada di rumah, shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali di pagi yang indah ini kita bisa bersama-sama, bahkan berjumpa kembali di dalam ibadah raya pagi hari ini atau minggu ini. Kita bersyukur kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita, sehingga ibadah kita berkenan kepada Tuhan. Dan janji-janji berkat-Nya dicurahkannya kepada kita semua. Seperti firman Tuhan katakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bapak Ibu semua bisa katakan amin. Oleh sebab itu mari sama-sama kami undang bangkit berdiri, juga yang ada di rumah bangkit berdiri. Mari kita akan berdoa, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu sampai kekal selama-lamanya. Ibadah kami pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dari awal sampai akhirnya, turunlah ya Tuhan urapan-Mu dan berkat-Mu bagi tim PW yang melayani pada ibadah pagi hari ini. Juga turunlah berkat-Mu ya Tuhan bagi sidang jemaat-Mu, bahkan sidang jemaat-Mu yang di rumah. Kami semuanya dilawat Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Beri kami sukacita, beri kami roh puji-pujian. Hadirat-Mu dinyatakan, berkat-berkat-Mu dicurahkan, nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami buka, kami mulai ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berkata amin. Bisa beri tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Walaupun kita dibatasi oleh ruang, tetapi kita percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas menjangkau setiap kita. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ya, biarlah dengan sukacita kita memuji memuliakan nama Tuhan, sebab kasih setianya untuk selama-lamanya di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu tak
setia Tuhan tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya untuk selama-lamanya, bahkan kasih-Nya besar. Kasih-Nya tidak pernah terukur oleh apapun. Ya, kasih-Nya sungguh luar biasa. Haleluya. Mari lebih lagi dengan sukacita puji Tuhan. Naikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya.
sebab kasih setianya untuk selama-lamanya dan kasih-Nya sungguh besar. Hanya Dialah Tuhan yang sanggup memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya. Lebih lagi kita puji Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, sangat besar bagiku. Sangat sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Itulah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Janjinya ya dan amin. Dan kita adalah orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kita percaya berkat-berkat Tuhan pasti tergenapi di dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu yang tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami. Terbukti sampai hari ini Tuhan, kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya.
Haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang dapat kami andalkan di dalam setiap kehidupan kami. Banyak hal yang terjadi dalam hidup kami, tetapi kami percaya di dalam Yesus ada pengharapan. Haleluya.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu kalau pagi hari ini kami bisa Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan kami boleh menyembah-Mu, itu semua karena Engkau. Itu semua karena kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dan kami telah menikmati berkat-berkat-Mu yang Kau sediakan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu yang begitu besar. Ini yang dapat kami persembahkan kepadamu Tuhan. Ini yang dapat kami persembahkan kepadamu, hidup kami, nyanyian kami, pujian kami, sembah kami, yang terbaik hanya bagimu Tuhan. Engkau yang melihat sampai ke dasar hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya ibadah kami pada pagi hari ini menyenangkan hati-Mu. Karena kami datang dengan segenap hati kami. Kami datang dengan segenap jiwa kami. Kami datang dengan segenap roh kami. Dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Ya benar Tuhan, bahwa kami tidak bisa membalas kasih-Mu bagi kami. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami serahkan kepadamu, kami persembahkan kepadamu. Sebab hanya ini yang kami miliki Tuhan. Sebab hanya ini yang kami punya Tuhan. Hati kami, hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala kasih-Mu yang begitu sempurna, yang begitu ajaib, yang begitu indah, yang begitu luar biasa dalam setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami sungguh bersyukur. Dan kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai selesainya.
biarlah hikmat dari sorga, biarlah pengurapan dari tempat yang maha tinggi itu turun atas hidup kami semua, seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga setiap firman yang kami dengar itu boleh memberkati hati kami Tuhan, boleh mengubahkan hidup kami, menguatkan hidup kami, sebab hanya firman-Mu yang bisa Tuhan menguatkan kami, mengubahkan kehidupan kami Tuhan, karena kami percaya firman-Mu itu adalah kehidupan. Firman-Mu itu ada nafas di dalamnya Tuhan, yaitu nafas-Mu sendiri Yesus Kristus. Terima kasih kami sungguh bersyukur dan kami menyerahkan Tuhan pembelajaran firman saat ini juga ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat tim PW pagi ini yang sudah melayani kita. Tuhan Yesus memberkati, biarlah terus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Amin. Iya. Ya, kita pagi ini sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah seberapapun firman Tuhan yang Bapak Ibu tangkap pada pagi hari ini, percaya bahwa itulah yang bisa memberkati kehidupan kita, itulah yang bisa mengubahkan kehidupan kita. Amin. Jadi mari buka hati kita, bawa hati kita kepada Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan senang kalau kita bawa hati kita kepadanya. Amin. Iya. Saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Ya, saya buka di Google Bapak Ibu, yaitu saya belajar mengenai kerajaan yang ada di dunia ini. Saya buka bagaimana sih dalam sebuah kerajaan itu bagaimana mereka hidup, ya. Dan saya buka yaitu di kerajaan Inggris, ya. Ya, saya lihat cara mereka hidup itu banyak sekali peraturannya, ya. Ada 29 peraturan. Wow, luar biasa. Ya, kalau mungkin kita yang hidup di dalam suatu kerajaan, kita dengan 29 peraturan itu mungkin buat kita mumet, ya, buat kita pusing, ya, karena peraturannya begitu banyak. Dan tapi kalau itu sudah kebiasaan, saya percaya pasti bisa. Dan ini ada beberapa yang saya catat di sini. Ya, jadi tidak semua kita belajar, ya, 29 peraturan hidup dalam kerajaan di Inggris, saudara. Tapi di sini dikatakan bahwa yaitu salah satunya yaitu jika Ratu Elizabeth, ya, jika Ratu Elizabeth berdiri, artinya semua harus berdiri, ya, semua berdiri. Siapapun yang ada bersama-sama dengan Ratu Elizabeth di situ, saat Elizabeth berdiri, semua ikut berdiri. Kemana Elizabeth dia pergi, semuanya ikut. Ya, itu peraturan yang pertama. Yang kedua, yaitu setiap, ya, laki-laki atau perempuan ketemu dengan Ratu Elizabeth. Kalau laki-laki yang ketemu dengan Ratu Elizabeth, yaitu dia membungkuk, ya, membungkuk. Itu sebagai tanda hormat, sopan, ya, kalau ketemu dengan ratu. Kalau seorang perempuan yang ketemu, yaitu kakinya ditekuk, ya. Itu berbagai aturan di kerajaan Inggris. Ada 29, tapi ini saja yang saya sampaikan supaya kita lebih banyak belajar kebenaran firman saat ini. Nah, ya, kerajaan di dunia saja begitu sedemikian pentingnya, begitu ketatnya, begitu aturannya banyak, ya. Bapak, Ibu, dan saya ini adalah anak-anak raja. Seharusnya saya dengan saudara itu harus lebih daripada
kerajaan di dunia ini, daripada peraturan, daripada tata cara hidup di kerajaan di dunia ini atau kerajaan di Inggris, Bapak Ibu. Sedemikian begitu pentingnya, sedemikian begitu peraturannya, begitu ketatnya. Apalagi saya, saudara semua, kita ini anak-anak raja, harusnya ya kehidupan kita jauh lebih baik, ya. Kehidupan saya harus jauh lebih baik daripada anak-anak raja yang ada di dalam dunia ini, kerajaan di dunia ini. Itu harus jauh lebih baik, ya. Kita tidak boleh hidup sembarang lagi. Kehidupan orang-orang di dalam kerajaan di Inggris tidak boleh hidupnya sembarang, tidak boleh hidupnya senonoh asal maunya saja, asal mau pergi saja keluar masuk dari istana, tidak boleh. Ya. Demikian juga kehidupan saya, juga kita semua, bahwa saya sudah ditebus dengan darah yang mahal. Hidup saya sudah dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus Kristus. Jadi hidup saya, hidup saudara, Bapak Ibu tidak boleh lagi sembarang. Kita ini sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kita sudah ditebus dengan darah Yesus Kristus. Dulunya kita di kegelapan, tapi sekarang kita dipindahkan kepada terang yang begitu ajaib. Dulunya kita di dalam lumpur dosa, tapi kita diangkat menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak raja. Makanya kita tidak boleh lagi hidup sembarangan. Kita tidak boleh lagi mengotori bait Tuhan ini. Kita tidak boleh lagi mengotori kehidupan ini. Sebab saudara dan saya sudah dibeli dengan darah yang begitu mahal. Kita tidak dibeli dengan uang. Kita tidak dibeli dengan emas dan perak. Tapi darah yang mahal, yang begitu luar biasa dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita terus renungkan hari demi hari. Ketika kita tidak hidupnya tidak teratur lagi, kita mulai lagi ingat pengorbanan Tuhan Yesus. Kita mulai lagi ingat ketika Tuhan Yesus di dalam perjalanan ke Golgota disalibkan, Bapak Ibu. Makanya saya mau katakan bahwa kita jangan lagi hidup sembarang dalam hidup ini. Karena Bapak, Ibu, dan saya adalah anak-anak raja, adalah anak Allah yang hidup. Bukan anak raja yang ada di dalam dunia ini. Raja di dalam dunia ini, kerajaan di dunia ini bisa runtuh, bisa hancur. Tapi kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus. Dan kita adalah anak-anak raja yang tidak tergoncangkan dalam hidup ini, Bapak, Ibu, dan saya. Jadi mari kita terus sadari bahwa saya ini anak Allah. Saya ini anak raja. Ketika kita terus sadar, dan saya percaya kita akan bisa meninggalkan segala apapun itu yang membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Harusnya saya dan Bapak, Ibu, saudara semua, kita sudah di next level. Bukan kita terus berurusan dengan dosa, bukan terus kita berurusan dengan hal-hal jasmani, hal-hal yang di dalam dunia ini, Bapak, Ibu, dan saya. Kita sudah next level, bukan lagi kita terus bergumul dosa. Tapi mari bagaimana kita mau hidup bisa menyenangkan Tuhan, bisa mempermuliakan Tuhan dalam hidup ini. Itu yang penting bagi hidup saya, bagi kita semua dalam hidup ini. Nah, saat ini kita akan belajar, yaitu di dalam Roma pasal, kita buka firman Tuhan, Alkitab kita. Roma pasal 14 ayat 17. Ya. Roma pasal 14 ayat 17. Kalau Bapak Ibu baca ya dari pasal 14 ayat pertama dan sampai 12 itu, yaitu orang-orang di Roma itu yang dipersoalkan adalah terus makanan. Ya, soal makanan yang bisa dimakan, yang haram, yang najis. Itu yang terus dipermasalahkan mereka, orang-orang di Roma ini. Mereka tidak sadar bahwa
kalau kita makan, kita mengucap syukur, kita berdoa, itu sudah dikuduskan. Tetapi Bapak Ibu di sini bahwa kalau memang makanan itu membuat orang tersanjung, membuat orang berdosa, ya udah kita tidak usah makan ya, daripada membuat orang tersanjung. Tapi itu bukan soal itu yang terus diurusi. Nah, ini terus yang diurusi oleh orang-orang di Roma, Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi saya tidak terlalu banyak berbicara masalah orang-orang di Roma mengurusi makanan yang bisa dimakan, yang najis dan haram dan sebagainya. Tapi kita akan langsung masuk di dalam poin kita saat ini, yaitu Roma pasal 4 ayat 17. Nah, yang penulis kitab Roma ini adalah Rasul Paulus. Nah, saya bisa bayangkan ya, ini suatu bayangan saya saja waktu itu, karena Paulus adalah seorang penulis ini. Nah, Paulus otomatis ya, dia ada saat itu ketika orang Roma lagi mungkin lagi marah-marahan, mungkin lagi bertengkar ya. Kamu tidak boleh makan ini, jangan, kalau kamu makan ini najis, haram dan lain sebagainya. Saya bayangkan saja waktu itu, saat itu ya, ketika Rasul Paulus mungkin lagi sedang memperhatikan orang-orang Roma sambil geleng-geleng kepala, sambil mungkin senyum-senyum melihat mereka. Aduh, orang-orang di Roma ini, kalian kok hanya mengurusi makanan yang najis, yang haram dan yang bisa dimakan dan ya. Itu hanya suatu bayangan saja bagaimana ekspresinya Rasul Paulus ketika mendengar orang-orang di Roma tersebut. Dan mungkin saat itu orang Roma semakin terus mempersoalkan. Mungkin saja saat itu Rasul Paulus bangkit berdiri dan berkata, "Hei, kamu sekalian." Ya, itu hanya suatu ekspresinya saja, saya bayangkannya. Kalian ini hanya mengurusi makanan saja. Ya, dikatakan ayat 17 dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Iya, Rasul Paulus katakan, "Hei, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Untuk apa kalian urusin hanya makanan, minuman? Ini yang penting, yaitu tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus." Iya, bahwa kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus. Bukan lagi masalah-masalah jasmani, bukan lagi persoalan-persoalan yang ada di dalam dunia ini yang kita terus urusi, yang kita terus pikirkan dalam kehidupan saya dan kita semua. Tapi bagaimana kita bisa hidup di dalam kebenaran, bagaimana kita bisa hidup di dalam damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus, itu jauh lebih penting bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Ya. Bukan di sini saya melarang Bapak Ibu ya untuk membicarakan makanan minuman. Bukan di sini saya melarang Bapak Ibu dan saudara tidak usah bekerja, tidak usah cari uang dan lain-lain sebagainya. Ya, bukan itu masalahnya. Tetapi bagaimana kita hidup di dalam kebenaran itu jauh lebih penting. Iya. Mungkin Bapak Ibu ya, contohnya saja saya seorang melayani Tuhan. Ya, melayani Tuhan. Hidup saya harus hidup di dalam kebenaran. Mungkin Bapak Ibu sebagai karyawan di suatu perusahaan harus hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam
dalam kebenaran, itu berarti saya dan saudara semua itu ada di dalam kerajaan Allah. Tetapi ketika kita hidup di luar dari kebenaran, berarti kita hidup di dalam kerajaan apa? Kita hidup di dalam peraturan apa, Bapak Ibu? Itu yang kita harus pertanyakan dalam diri kita sendiri, mengoreksi kehidupan kita masing-masing. Saya ini hidup di dalam kerajaan apa ya? Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, itu sudah masuk, kita ada di dalam kerajaan Allah. Kita ada di dalam suasana kerajaan Allah ketika kita hidup di dalam kebenaran. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, pertanyaannya, kita sedang di dalam kerajaan apa? Iya. Kita sedang hidup di dalam kerajaan apa? Yaitu jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Itu penting sekali bahwa kita harus hidup di dalam kebenaran. Sebagai anak-anak juga hidup di dalam kebenaran ketika di sekolah. Hidup di dalam kebenaran. Sebagai ibu rumah tangga juga harus hidup di dalam kebenaran. Sebagai seorang suami harus juga hidup di dalam kebenaran. Seorang pelayan Tuhan juga harus hidup di dalam kebenaran. Hamba Tuhan bukan hanya menuntut terus jemaat untuk hidup di dalam kebenaran, tapi hamba Tuhan juga harus memberikan teladan contoh kepada umat yang dilayani untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, jadi kita semua tidak ada yang terkecuali, ya, untuk kita hidup di dalam kebenaran itu jauh lebih penting. Itu berarti bahwa kita hidup di dalam kerajaan Allah. Dan ini yang perlu saya sampaikan bagi kita semua, ya. Bahwa firman Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Nah, disinilah kenapa kita lebih mengutamakan hal-hal yang di dalam dunia ini daripada kebenaran. Karena kita takut, kita khawatir akan hidup ini. Ya, kita takut besok kita makan apa, lusa kita makan apa, dan lain sebagainya. Itu yang kita terus pikirkan dalam hidup ini. Sehingga yang kita pikirkan hanya masalah jasmani, masalah hal-hal di dunia ini. Tapi firman Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Sebenarnya gampang buat kita, Bapak Ibu, gampang buat kita semuanya hidup di dalam kerajaan Allah, bisa menikmati suasana kerajaan Allah, bisa menikmati suasana surga di dalam hidup kita, Bapak Ibu. Walaupun kita ada di dalam dunia ini, saya mau katakan bahwa saudara dan saya bisa menikmati kerajaan Allah. Saudara dan saya bisa menikmati suasana surga di dalam hidup kita. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, ketika kita mencari dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Bukan masalah jasmani yang terus kita dahulukan. Bukan perkara-perkara dunia terus yang kita cari, kita dahulukan. Bagaimana kita mendahulukan Tuhan dalam hidup kita? Contohnya saja saat kita bangun. Apa yang duluan kita cari? Apa yang duluan kita ingat? Kita baru mengangkat kepala kita dari tempat tidur. Apa yang duluan kita ingat? Apa yang duluan kita kerjakan? Apakah kita ambil Alkitab? Kita membaca firman Tuhan? Apakah kita berlutut berdoa? Kita membuka mulut kita memuji Dia, menyembah Dia? Kalau itu kita lakukan dalam hidup kita, itu berarti kita mencari kerajaannya, kita mencari kebenarannya. Tetapi kalau kita baru bangun dari tempat tidur, kita menurunkan kaki kita, kita langsung mengerjakan sesuatu, mungkin buka kulkas, waduh kulkas saya sudah kosong, sudah tidak ada lauknya, ke dapur lagi, waduh sudah tidak ada beras saya. Itu berarti kita sudah masih terus memikirkan perkara-perkara jasmani, perkara-perkara di dunia ini. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepada kita semua. Amin. Kalau firman Tuhan yang berkata
saya yang berkata, kalau saya yang menulis buku, kalau saya menulis ini, Bapak, Ibu, atau saudara bisa khawatir, bisa ragu dengan saya. Bapak Ibu boleh tidak percaya dengan perkataan saya. Tetapi ini firman Tuhan, ini perkataan Allah berkata, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Kenapa saya, saudara, ada rasa khawatir, ada rasa takut dalam hidup ini? Karena kita tidak hidup di dalam kebenaran. Karena kita tidak mencari kebenaran dalam diri kita. Bukan kebenaran kita sendiri, bukan kebenaran saya sendiri, tapi kebenaran Yesus Kristus yang harus kita cari. Bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran dunia yang kita cari, tapi kebenaran Yesus Kristus, yaitu firman Tuhan. Bagaimana kita tahu kebenaran? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Maka dari situlah kita tahu kebenaran, mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang salah. Iya. Ya. Dan saya mau katakan, ketika kita sudah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dikatakan bahwa ditambahkan kepadamu. Ada. Ya, udah enggak usah pusingin, ya. Kalau firman Tuhan sudah sampai kepada Bapak Ibu dan saya, udah. Tapi bukan berarti Bapak Ibu enggak kerja, ya. Ya. Tetapi saya di sini katakan, dahulukan Tuhan, terutama Tuhan dalam hidup kita, terutama kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bekerja, tadi saya sudah katakan bahwa hidup dalam kebenaran. Dan ketika Bapak Ibu di suatu perusahaan atau di mana bekerja, Bapak Ibu hidup di dalam kebenaran, Tuhan akan yang mengangkat Bapak Ibu. Tuhan yang akan memberkati Bapak Ibu. Banyak cara Tuhan akan memberkati. Kalau kita sudah bekerja dengan benar, kalau kita sudah melakukan sesuatu dengan kebenaran Tuhan. Saudara bekerja, saudara berjualan, saudara berdagang dan semuanya. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, percaya bahwa Tuhan akan menambahkan berkatnya. Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya, bahkan bonus-bonus itu dalam kehidupan Bapak, Ibu dan saya. Tapi yaitu cari dulu kerajaannya, cari dulu kebenarannya. Kita harus hidup di dalam kebenaran ini. Ya, baru kita menerima bonus-bonus itu, baru kita menerima tambahan itu. Ya. Tapi ini jangan menjadi motivasi dari motivasi, saya mau cari ini dulu supaya saya diberkati, bukan. Ya. Tapi itu dari hati kita yang tulus, ya, dari hati yang murni, benar-benar cari kebenaran Tuhan, kerajaan Tuhan. Ya, sesuatu yang tulus, sesuatu yang murni kita lakukan dalam hidup ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya mau katakan, ketika kita mendahulukan kebenaran, kerajaan Tuhan, mendahulukan Tuhan dalam hidup kita, saya katakan bahwa ada penyediaan kerajaan bagi Bapak, Ibu dan saya. Amin. Ada penyediaan sorga selalu tersedia bagi Bapak, Ibu dan saya. Ada penyediaan kerajaan terjadi di dalam keluarga Bapak, Ibu, di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita hidup di dalam kebenarannya, Tuhan menyediakan penyediaan kerajaan, penyediaan sorga. Walaupun keadaan ini goncang, walaupun dunia ini krisis dan lain sebagainya, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita hidup di dalam kebenaran, ada penyediaan kerajaan, ada penyediaan surga bagi kita. Orang yang hidup di dalam kerajaan pernah lapar enggak? Itu semua tersedia. Ya, kerajaan di dunia ini, orang yang hidup di dalam kerajaan di Inggris, mereka tidak pernah lapar. Ya, karena semua sudah disediakan Bapak Ibu. Semua tersedia, semuanya. Tidak ada yang habis, ya. Sama, ya. Kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan, tidak pernah kehabisan. Bapak Ibu butuh apa? Sudah disediakan. Kerajaan Allah, surga sudah menyediakan. Kerajaan sudah menyediakan bagi Bapak, Ibu dan saya. Itu harusnya kita tidak boleh takut, tidak boleh khawatir dalam hidup ini. Masalah makanan dan minuman, masalah pakaian.
Kalau kita masih terus takut, khawatir, pakaian saya kok lama ya, tidak baru-baru, ya. Aduh, jangan diurusin itu. Masalah pakaian, makanan, dan minuman. Jangan khawatir. Kalau kita masih takut, masih khawatir, kita tidak percaya bahwa ada kerajaan yang menjamin kita. Kita tidak percaya bahwa ada surga yang menjamin hidup kita. Kan saya mau katakan, mari cari kerajaan Allah, kebenarannya. Maka semua itu ditambahkan kepadamu. Dan saya mau katakan juga, ada yang memprediksi, dunia ini akan krisis. Ya, dunia ini akan krisis, Indonesia akan krisis. Terjadilah seperti perkataan. Ya, enggak ya. Tapi saya mau katakan, anak Tuhan tidak ada krisis. Amin. Anak Tuhan tidak mengalami krisis dalam hidupnya. Kenapa? Ada kerajaan Allah yang menjamin kita, ada surga yang menjamin kita. Semua terjadi, semua disediakan bagi kita karena Bapak, Ibu, dan saya adalah anak raja di atas segala raja. Anak raja tidak pernah kelaparan, anak raja tidak pernah krisis di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita tidak hidup di dalam kebenaran, kita tidak mencari kerajaannya, kita tidak mencari kebenarannya, maka kita di luar daripada kerajaan itu. Kita tidak bisa menikmati berkat-berkat kerajaan. Kita tidak bisa menikmati berkat-berkat surga. Yang kita nikmati hanya berkat-berkat dunia ini, hanya sementara. Bapak, Ibu, ya. Jadi mari bahwa jangan takut dalam hidup ini. Ya. Bapak, Ibu boleh baca di dalam Lukas pasal 12. Lukas pasal 12 ayat 1 sampai 30 itu tentang apa, Bapak, Ibu? Ya, kita hanya beberapa ayat saja ya. Lukas pasal 12 ayat 1. Ya. Maaf, Lukas pasal 12 ayat 22 ya. Ayat 22. Yaitu tentang hal kekhawatiran, Bapak, Ibu. Ya. Dan saya mau katakan bahwa orang yang khawatir adalah orang yang tidak mengenal Allahnya. Ya. Ya. Kalau kita khawatir, itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Dikatakan bangsa yang tidak mengenal Tuhan adalah orang-orang yang khawatir. Makanya saya katakan bahwa mari, ya, jangan khawatir dalam hidup ini. Jangan takut masalah makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Ya, kasihan sekali. Ya, kalau kita hanya khawatir masalah makanan, minuman, pakaian, kasihanlah dia. ya, nggak ngerti. Kalau ada kerajaan yang menjamin kita, nggak ngerti, kasihan. Ya, kalau khawatir dalam hidup ini, hanya masalah makan, minum, pakaian, khawatir terus. Ya, puji Tuhan. Yaitu pertama bahwa pola hidup, ya, pola hidup kita ini adalah pola hidup dalam kerajaan Allah. Yaitu kita harus hidup di dalam kebenaran. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, berarti kita ada di dalam kerajaan. Ya, kita ada di dalam lingkungan kerajaan kalau kita hidup di dalam kebenaran. Ya, kita mencari kebenaran dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, ditambahkan kepada kita. Kalau kita sudah cari kebenaran, dalam hidup ini tidak usah lagi khawatir, tidak usah lagi takut akan hidup ini. Ya, tentang apa yang Bapak Ibu butuhkan. Yang penting yaitu cari dulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua itu ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Jadi bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah damai sejahtera. Ya, hidup di dalam kerajaan itu ada damai sejahtera.
Kita hidup di dalam kerajaan itu pertama ada kebenaran. Nah, dari kebenaran, kita hidup di dalam kebenaran akan tumbuh namanya damai sejahtera. Ya, damai sejahtera akan tumbuh. Nah, kadang kita bilang, aku kok nggak ada damai ya? Saya kok nggak ada sejahtera ya? Ya udah, tanya diri sendiri. Ya, kenapa saya nggak ada damai sejahtera? Kenapa saya nggak ada damai sejahtera? Jangan-jangan kita salah hidup. Iya, jangan-jangan kita tidak ada di dalam kebenaran. Jangan-jangan kita sedang melanggar kebenaran. Kalau kita tidak ada damai, dikatakan bahwa di dalam Yesaya 32, ya, Yesaya 32 ayat 17 dikatakan bahwa di mana ada kebenaran di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Nah, ini ketika kita hidup di dalam kebenaran, semuanya ditambahkan. Jangan khawatir, ketika kita hidup di dalam kebenaran akan tumbuh namanya damai sejahtera, Bapak Ibu. Jadi damai sejahtera itu tidak usah dicari ke Semarang. Ya, tidak usah dicari ke Jogja. Ya, damai tidak usah dicari kemana-mana. Hidup di dalam kebenaran. Lakukan kebenaran dalam hidup kita, maka tumbuh namanya damai sejahtera. Dan dikatakan bahwa akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman. Itu akibat dari kita hidup dalam kebenaran, yaitu ada ketenangan, ada ketentraman. Ya. Begini saja ya Bapak Ibu, contohnya kalau kita hidup di dalam kebenaran, bangun pagi, berdoa, baca firman Tuhan, memuji menyembah, selesai, amin. Kira-kira letih lesu enggak Bapak Ibu? Loyong enggak? Tapi saya mau katakan, kita ini melakukan kebenaran, ini kebenaran Tuhan ya. Bukan kebenaran manusia, bukan kebenaran dunia. Kita berdoa, memuji, menyembah, itu adalah kebenaran. Kita lakukan. Ketika kita berdoa bangun pagi, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, baru kita bekerja, itu pasti ada damai sejahtera. Amin. Pasti ada damai dibandingkan kita bangun langsung ke dapur, langsung bekerja. Dibandingkan dengan ketika kita bangun berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan dibandingkan dengan ketika kita langsung bekerja, coba bandingkan. Mana ada damai? Kita berdoa, memuji, menyembah, ada damai enggak? Kita langsung bekerja, ada damai enggak? Itu contohnya saja, masalah itu saja, ada damai enggak? Nah, kita bisa milih-milih, oh kalau saya lakukan ini, kalau enggak ada damai berarti itu bukan kebenaran. Tapi kalau saya lakukan ini, ada damai, oh itu kebenaran Bapak Ibu. Nah kita bisa kok ya, dalam hati kita ini bisa sebenarnya. Kenapa? Kan ada Roh Kudus dalam diri kita. Itu salah satunya ya, untuk kita mau hidup di dalam kebenaran, supaya ada damai, supaya tumbuh damai sejahtera dalam hidup ini Bapak Ibu ya. Pertanyaannya, kenapa tidak ada damai dalam hidup kita? Ya, pertanyaannya, kok damai saya hilang ya? Ya, kenapa damai sejahtera saya hilang? Ya gampang saja. Kalau damai saya hilang, ya, damai sejahtera saya hilang, ketenangan saya hilang, berarti saya tidak hidup dalam kebenaran. Saya tidak hidup di dalam kebenaran ketika saya tidak ada damai sejahtera dalam hidup ini. Begitu saja gampang ya, untuk mengoreksi hati kita, mengoreksi kehidupan kita. Ya, jangan salahkan orang, gara-gara kamu saya tidak ada damai. Marah kepada suaminya, kamu sih ya, marah sama anak, iya itu. Nyalain orang kalau nggak ada damai. Ya. Oh, salah sendiri ya, orang yang disalahin kalau nggak ada damai.
Ya, ya. Jadi itu jangan salahkan orang kalau nggak ada damai. Tapi mari koreksi hati kita. Mari ketika saya tidak ada damai, koreksi hati saya sendiri. Jangan salahin orang. Jangan kata-katain orang gara-gara kamu. Ya. Jangan nyalain suamimu, jangan nyalain anak-anakmu, jangan nyalain tetanggamu. Ya, kalau nggak ada damai. Tapi mari hidup di dalam kebenaran. Maka disitulah akan tumbuh namanya damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan, aman dalam hidup ini. Ya, kalau Bapak Ibu rasakan damai sejahtera itu enak, rasa aman, rasa tenang. Lupain corona. Ya, iya. Ketika ada damai sejahtera, ada rasa aman, ada rasa ketenangan, corona dilupakan. Tapi jangan lupa berdoa buat bangsa ini. Tapi jangan lupa berdoa buat pemerintah kita. Jangan lupa berdoa bagi tenaga medis, bagi pasien yang ada, berdoa bagi semua orang. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, mari kita hidup di dalam kebenaran supaya ada damai sejahtera. Akan tumbuh damai sejahtera di dalam hidup ini, dalam pribadi kita. Ya. Contohnya, tidak ada damai sejahtera itu salah satunya ketika kita bohong. Ya, kita bohong. Saya bohong, itu pasti tidak ada damai sejahtera. Saya tidak jujur, pasti tidak ada damai sejahtera. Karena tidak benar. Tapi kalau itu sudah kebiasaan kita bohong, kalau sudah kebiasaan kita tidak jujur, wah enjoy aja, ya. Karena hatinya sudah tidak bekerja, hatinya sudah tumpul, ya. Hatinya sudah tidak merasakan kebenaran. Kalau kita sudah biasa bohong, kita sudah biasa tidak jujur, itu sudah dianggap hal biasa. Ah, biasa kok, ya. Bohong itu biasa. Ah, bohong kecil saja enggak apa-apa. Jujur enggak apa-apa sekali-kali. Jangan. Itu akan terus menjadi kebiasaan. Nah, itu hanya salah satu contohnya. Kenapa damai sejahtera tidak ada? Kenapa damai sejahtera hilang? Masalah kecil saja. Sebenarnya masalah bohong itu bukan masalah kecil. Itu suatu masalah besar juga. Masalah bohong, tidak jujur. Itu adalah bisa menghilangkan damai sejahtera dalam hidup kita. Itu contohnya saja, yaitu bohong, tidak jujur, dan lain-lain sebagainya, banyak ya. Itu menghilangkan damai sejahtera. Jadi jangan bohong kepada istri, jangan bohong kepada suami, jangan anak-anak bohong kepada orang tua, ya. Tapi mari belajar jujur. Dan saya percaya bahwa ketika kita belajar terus membangun, sedikit demi sedikit kita bangun kebenaran Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya damai sejahtera itu akan melimpah-limpah. Dan akibat dari semuanya itu ada ketenangan, ada rasa aman dalam hidup ini. Ya. Dikatakan bahwa damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Kita buka di dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 27 dikatakan bahwa damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, Tuhan Yesus itu memberikan damai sejahtera. Dia tinggalkan damai sejahtera bagi Bapak Ibu. Tapi masalahnya yaitu kita kerjakan enggak kebenaran itu. Sebenarnya sudah ada. Tuhan sudah berikan damai sejahtera itu. Dah. Tuhan berikan damai sejahtera juga ditinggalkan. Kira-kira dunia bisa juga berikan bagi Bapak Ibu dan saya. Dunia bisa berikan Bapak Ibu damai sejahtera? Bisa, tapi beda. Beda dengan pemberian Tuhan Yesus. Ya, beda. Pemberian damai sejahtera dari dunia ini sangat beda. Damai sejahtera dari dunia ini hanya sementara, hanya semu,
hanya mungkin 2 menit, ya 1 menit damai itu. Kalau damai yang datang dari dunia ini hanya sebentar saja kita rasakan. Tapi kalau damai sejahtera, karena kita hidup di dalam kebenaran, kalau damai sejahtera yang Tuhan berikan, itu adalah damai sejahtera yang selama-lamanya tinggal di dalam hidup kita. Kalau damai sejahtera karena kita melakukan firman Tuhan, kalau damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan, yang Tuhan Yesus tinggalkan dalam hidup kita, itu selama-lamanya Bapak Ibu. Tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dikatakan bahwa damai sejahtera aku kuberikan kepadamu dengan apa yang kuberikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ini firman Tuhan, bahwa tidak sama yang diberikan dunia kepada Bapak Ibu dan saya. Tapi damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus Kristus, karena kita hidup di dalam kebenaran, itu yang bertahta, itu yang tinggal diam di dalam diri kita masing-masing. Nah, pertanyaannya, damai sejahtera apa yang sedang bertahta dalam hidup kita? Apakah damai sejahtera yang sementara karena sesuatu hal? Ya, apakah damai sejahtera yang bertahta, yang berdiam dalam diri kita, damai sejahtera karena kita hidup di dalam kebenaran? Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus, yang ditinggalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Hati-hati, kalau damai kita diberikan dunia, nanti damai sejahtera hilang, udah. Nokrol ngeloyo lagi, ya. Apa? Ya gitu, ya. Iya. Kalau damai sejahtera yang diberikan dunia, bentar loyo lagi, lemas lagi, marah lagi, ya. Kalau itu damai sejahtera dari dunia. Tetapi damai sejahtera yang diberikan, yang ditinggalkan atau kita hidup di dalam kebenaran, itu yang akan terus tumbuh walaupun kita di tengah badai, di tengah corona. Tetapi ada damai. Kenapa? Karena kita bangun, kita belajar hidup di dalam kebenaran. Ya. Jadi mari kita terus hidup di dalam kebenaran. Luar biasa Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam kebenaran, ada damai, ada sejahtera, ada aman, ada ketenangan, ya. Walau sana sini situ pusing. Apa? Kita tetap ketawa. Tapi hati-hati, jangan ketawa sendiri-sendiri terus. Jangan ketawa di jalan malah. Ya, tapi itu ya Bapak Ibu, luar biasa ya. Ya luar biasa Bapak Ibu, kalau kita hidup di dalam kebenaran, ada damai sejahtera, ada ketenangan, ya, ada rasa aman dalam hidup ini. Jadi mari kita terus belajar. Satu, yaitu hidup di dalam kebenaran. Ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka damai sejahtera itu akan tumbuh dan akhirnya bertahtalah kedamaian sejahtera itu dalam hidup kita, dan akibatnya adalah ada ketenangan, ada aman. Ya. Lagi Filipi pasal 4. Ya, Filipi pasal 4 ayat 7. Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan bahwa damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya inilah damai sejahtera daripada Tuhan itu dikatakan bahwa akan memelihara hati kita. Ya, damai sejahtera itu akan memelihara hati kita dan pikiran kita. Kalau kita tidak ada damai, hati kita itu macam-macam. Ya, pikiran kita kemana-mana. Hati kita timbul sembarang dalam hati ini. Ada timbul hati yang jahat, hati yang macam-macam lah. Tetapi kalau damai sejahtera itu memelihara pikiran kita, memelihara hati kita, maka pikiran kita terus akan memikirkan hal-hal yang benar, memikirkan perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara di dunia ini. Sebabnya luar biasa kalau damai sejahtera ada di dalam hidup kita, karena damai sejahtera itu akan memelihara hati kita, memelihara pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Itu yang kedua,
untuk kita hidup di dalam kerajaan Allah, yang pertama kita harus hidup di dalam kebenaran, dan dari kebenaran itu ada damai sejahtera. Ya, yang ketiga terus ya. Waduh, udah lama. Iya. Yang ketiga yaitu sukacita. Ya, tinggal satu ya. Sukacita di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu penolong, penghibur dalam hidup kita. Ya. Nah, sukacita di dalam Roh Kudus. Saya mau kasih PR buat Bapak Ibu dan saya juga. Coba, mungkin Bapak Ibu di rumah atau siapapun, coba ambil bolpen, ambil kertas, catat. Ya, dicatat. Kira-kira yang membuat Bapak Ibu dan saya itu bersukacita apa? Dicatat. 1, kira-kira apa? 2, apa? 3, apa? 5, apa? Dan seterusnya. Kira-kira catatan kita sekian banyak yang membuat kita sukacita itu apa? Kalau semuanya yang kita catat hanya masalah benda-benda, maka itu adalah sukacita sementara. Catatan kita mungkin kita catat, saya bersukacita karena saya mendapatkan undian. 1, saya bersukacita karena saya bisa membeli tas mahal. 2, 3, saya bersukacita karena saya dapat THR. Ya. Terus kalau itu catatan kita hanya penuh dengan benda-benda itu, saya mau katakan itu sukacita bukan karena Roh Kudus. Catat, kalau kita hanya bersukacita karena sesuatu hal, karena saya punya sepatu baru, saya punya baju baru, saya punya kacamata baru, dan sebagainya, itu masalah benda, hal-hal yang sementara, itu perkara-perkara sementara. Maka sukacita kita juga hanya sementara kalau sukacita kita tergantung kepada benda-benda yang kita miliki. Atau kita bersukacita karena kita dihormati orang, atau kita bersukacita karena kita diperlakukan seseorang dengan luar biasa. Tetapi ketika orang itu berubah, sukacita kita hilang. Itu sementara, itu bukan sukacita di dalam Roh Kudus. Tapi firman Tuhan katakan bersukacitalah oleh karena Roh Kudus. Iya, Bapak Ibu, itu. Tetapi sukacita yang berasal dari Roh Kudus itu penuh, joyful, penuh sukacita di dalam Roh Kudus. Selama-lamanya sukacita itu, kita terus bersukacita. Kita di dalam masalah tetap bersukacita. Kita di dalam pergumulan tetap bersukacita. Karena itu sukacita daripada Roh Kudus. Bukan karena sesuatu hal, benda-benda yang mati yang membuat kita bersukacita. Tetapi ketika sukacita dari Roh Kudus itu akan terus mengalir, akan terus melimpah-limpah dalam hidup kita. Kita di dalam lembah kekelaman juga bisa bersukacita seperti Rasul Paulus. Kita boleh baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Rasul Paulus, Bapak Ibu tahu, Rasul Paulus menulis kitab ini ketika dia di penjara. Tetapi karena sukacita berasal dari Roh Kudus, bukan sukacitanya dari dunia, tapi ini sukacita di dalam Roh Kudus Rasul Paulus alami ketika dia di penjara, Bapak Ibu. Itu artinya bahwa sukacita yang sejati, sukacita yang ilahi yang dia terima dari Roh Kudus. Dan itu juga seharusnya yang terjadi dalam hidup kita. Kita jangan bersukacita karena masalah dunia ini, hal-hal perkara dunia, benda di dunia ini. Tetapi mari bersukacita di dalam Roh Kudus. Maka kita bisa melewati kehidupan ini. Kita bisa melewati tantangan ini dengan penuh sukacita.
Nah, ketika kita bersuka cita, ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Walaupun tangannya dirantai, walaupun di dalam penjara, tetapi dia bisa bersuka cita karena ada Roh Kudus, yang karena sukacitanya adalah sukacita dari Roh Kudus. Saya mau katakan salah saya ketika saya bersuka cita karena hanya masalah benda-benda yang saya miliki, karena saya berpakaian mahal, karena saya berpakaian baju baru, karena saya mendapatkan bonus, karena saya mendapatkan sesuatu dari dunia ini. Ketika hilang semuanya, ketika habis semuanya, maka hilanglah juga sukacita saya. Itu sukacita sementara. Tapi mari Bapak Ibu, mari miliki sukacita yang dari Roh Kudus. Sukacita yang dari Roh Kudus, ya, yaitu seperti Rasul Paulus, dia bersukacita dari Roh Kudus. Ya, beberapa lagi, ya, bersukacita. Kita buka di dalam 1 Tesalonika, tinggal ini ya, 1 Tesalonika pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah senantiasa. Dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa berarti tidak berhenti, ya, terus bersukacita, bersukacita. Ya. Sukacita itu akibat dari hubungan kita dengan Tuhan. Sukacita itu akibat persekutuan kita dengan Tuhan. Sukacita itu ada ketika kita ada persekutuan dengan Tuhan. Ada persekutuan yang intim, ada persekutuan dengan firman Tuhan. Itulah sukacita kita. Kita bisa mendapatkan sukacita kita ada hubungan dengan Tuhan. Ada persekutuan yang indah dengan Tuhan. Ada persekutuan yang intim dengan firman Tuhan. Itulah sukacita kita. Dan salah satu buah roh adalah sukacita. Itu akibat dari Bapak, Ibu, dan saya persekutuannya dengan Tuhan. Jadi sukacita itu tidak asal diterima-terima saja. Harus ada persekutuan. Harus ada hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita mau dapatkan sukacita yang sejati itu? Tapi mari bangun persekutuan kita dengan Tuhan, bangun persekutuan kita dengan firman Tuhan. Maka kita akan senantiasa bersukacita di dalam hidup ini. Kita akan senantiasa menikmati sukacita ini. Sukacita di dalam Roh Kudus, sukacita oleh karena hubungan kita dengan Tuhan. Dan sukacita itu adalah salah satu buah roh. Ya, buah roh, luar biasa. Nah, ketika ada hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan menghasilkan namanya buah roh. Buah roh salah satunya adalah sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi mari Bapak Ibu, bahwa hidup kita ini harus hidup di dalam pola kerajaan Allah. Hidup dalam pola kerajaan Allah berarti hidup kita lagi tidak sembarangan, tidak senonoh dengan hidup ini. Karena kita sudah ditebus dengan darah yang mahal dan terus bahwa kita akan hidup di dalam kebenaran. Ketika kita tahu bahwa saya ini hidup di dalam kerajaan, maka kita akan terus hidup di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kaulah segalanya. Tuhanlah segalanya bagi kita. Kerajaannya, kebenarannya, segalanya dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Kerajaanmu
menjadi bagian dalam hidup kami. Dan biarlah kami mencari kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu. Dan biarlah kami hidup di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Iya, la, 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 shika, la, 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 la. Iya, la, 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 masya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami mau belajar hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Saat ini Tuhan, hamba sudah berhenti Tuhan untuk kami belajar bersama dengan firman-Mu pagi ini Tuhan. Tapi biarlah roh kuasa, roh kudus-Mu yang terus Tuhan bekerja dalam hidup kami, untuk menuntun hidup kami, memimpin hidup kami, membimbing hidup kami ini. Karena kami ini tidak bisa tanpa-Mu, kami tidak mampu tanpa Engkau Roh Kudus. Kami tidak bisa, sebabnya kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami ini Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus, kami butuh Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang begitu ajaib bagi kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan. Segala pujian, syukur, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami persilahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, juga jemaat yang ada di rumah. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, Engkau sudah memberkati ibadah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati hamba-Mu, Pendeta Pembantu Natania Noni. Kami percaya Tuhan telah memberkati juga tim PW. Tuhan memberkati mereka semua. Juga ya Tuhan, sidang jemaat-Mu, baik ya Tuhan yang di tempat ini, juga yang di rumah. Kami yakin dan percaya mereka semuanya diberkati oleh Tuhan. Juga kami yakin dan percaya ya Tuhan, berkat kesembuhan bagi yang sakit, berkat pemulihan, berkat ya Tuhan secara jasmani dan rohani di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka semuanya dipelihara oleh Tuhan. Doa kami juga ya Tuhan, curahkan berkat-Mu bagi sidang jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, bulan ini Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Diberkati ya Tuhan rumah tangganya, kesehatannya, sekolahnya. Dicurahkan segala berkat Tuhan yang terbaik. Juga doa kami ya Tuhan, turunlah berkat-Mu buat bangsa kami, negeri kami. Dengan kesembuhan, dengan mujizat Tuhan, dengan pertolongan Tuhan. Turun ya Tuhan atas bangsa kami, sehingga bangsa kami menerima mujizat Tuhan, dibebaskan, bahkan selesai pandemi COVID-19 berakhir, pemulihan berkat-berkat Tuhan tercurah bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan, diberkati juga yang mengembalikan persepuluhan, juga memberikan persembahan, berkat Tuhan mengalir atas kehidupan mereka. Kalau demikian, Bapak Ibu yang di rumah, kita semuanya, mari sama-sama kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera di dalam Allah Bapa, cinta kasih dan sayangnya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, menyertai kita, memberkati kita,
mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita angkat pujian. Tuhan memberkati.